Nah, seperti yang udah diomongin di awal tadi, kalau kita nggak cuma berdua malam hari ini, tapi juga udah kedatangan salah satu teman kita dari tempat bercakap. Betul, ini adalah orang di balik beauty-nya video-video tempat bercakap nih. Kayak gitu. Mantap. Videografer, Pilot drone, video editor, yang kerjanya pergi sana sini. Selamat malam Mas Aris. Selamat malam. Oke. Udah berapa kali ya Mas Aris tuh bilang ke kita kalau dia punya satu pengalaman horor waktu di kota, di mana Mas? Di Kota Malang. Di Malang. Iya, waktu di Malang. Pas gue kuliah. Oke. Silakan Mas. Ini eksklusif nih karena belum dibocorin sebelumnya. Betul. Gue cuma bilang gue punya inian aja ya. Cerita. Oke, silakan Mas Haris. Jadi ini mulai dari mana ya? Dari awal banget kali ya. Jadi Monggo, gue silakan. waktu itu pas gue kuliah di Malang di salah satu universitas negeri dan gue ngekos tuh. Tapi kejadian ini Tahun berapa Mas berarti Mas? 2016. 2016. Oke. 2015, 2016 tuh udah akhir-akhir. Itu gue ngekos di deket-deket kampus lah, nggak deket banget. Terus abis itu tadinya gue ngekos tuh aman-aman aja, nggak ada masalah horor. Gue di situ udah 1 tahun berapa bulan lah sebelum ada inian. Terus gue ngekos. Nah, kalau misalkan anak rantau kan kalau lagi libur abis lebaran tuh panjang liburan. Oh iya. Pada pulang semua tuh yang di kosan. 3 bulan gak sih? Nyampe gak sih? 2 bulan ya? 2 bulanan. Terus habis itu, nah ini tuh berawal ketika abis lebaran. Abis pulang kelar, pada masuk ke kampus yang otomatis semua pada balik satu persatu. Di situ kebetulan gue adalah orang kedua di kosan itu. Ini kejadian ini semua di kosan ya Mas ya. Ini orang kedua tuh maksudnya gimana? Orang kedua yang nyampe. Oh, yang baru balik dari Jakarta. Iya, yang dari kampung halamannya masing-masing. Iya. Ya kan. Nah itu gue di situ udah ngerasa agak beda nih kok. Nggak gimana ya, ngerasain hawanya aja udah agak beda tadinya. Di situ tuh lama-lama datang 1, 2, terus penuh nih. Oke. Nah pas penuh minggu pertama kuliah tuh, pas minggu keduanya udah langsung ada cerita dari temen gue. Seorang musisi di atas tuh, dia cerita bilang ke anak-anak kayak, "Re, aku tuh kemarin tidur tapi kayak bangun-bangun tuh kayak ada bekas-bekas sayatan kuku sama pegangan tangan orang." Hah? Di mana? Di mananya? Di tangannya. Itu udah tuh pertama. Anak-anak cuma disampaikan dari mulut ke mulut. Sampai besokannya pulang pada kampus malam, ngumpul semua tuh di salah satu kamar temen gue yang kayak pantry, yang kalau di kos-kosan nih pasti ada yang kamar paling lengkap lah tuh. Di situ tuh pada ngumpul semua ngobrol. Nah gue di situ baru ngelihat bener-bener ada bekasnya. Selain bekas sayatan, bekas garuk-garukan kuku, sama bener ada nyeplak tangan Mas. Bener-bener bekas ini ya, bekas cakar sama nyeplak tangan digenggam. Kalau lu ngegenggam, misalkan nih orangnya putih nih, padahal dia nggak putih, kelihatan tangan digenggam gitu loh. Iya, berceplak tangan. Nyeplak tangan ngegenggam tangannya itu. Dari situ, wah kenapa nih? Udah tuh tiap hari tuh ada aja yang cerita ternyata. Semenjak kejadian itu, total di kosan gue tuh ada belasan kamar kan. Itu tuh dari ceritanya dia aja ada cerita lagi setelah itu. Itu kan tadi namanya Mas F lah. Kita iniin lah Mas F. Dia tuh selain itu ada cerita lagi. Dia itu pas lagi tidur siang-siang biasanya kan jendela kosan tuh emang kebuka kan ya. Itu siang-siang posisinya. Terus temennya biasanya kan kalau orang udah anak-anak kosan yang masuk asal masuk aja. Pas mau masuk dilihat di jendela, temen gua itu lagi tidur, ada orang 2 di kanan kirinya. Nah temen gue ini nggak jadi masuk dong, soalnya takut ganggu. Balik dia, sorenya dikonfirmasi, lah kok lu nggak jadi ke kosan? Lah gimana orang ada temen lu tidur gitu? Apaan sih orang gue tidur sendirian? Wah anjir. Kanan kirinya dia ada yang tidur juga. Ada yang tidur. Itu posisinya siang. Tapi kosan gua itu kalau siang itu ada beberapa spot lorong yang nggak kena matahari. Jadi bentuknya tuh kayak letter U tapi nggak U banget.
begini nih U gitu dah, pokoknya U tapi nggak U banget, panjang. Di bawah ada lorong, di atas ada lorong. Lorong untuk masuk. Jadi modelannya kayak rumah-rumah Chinese yang masuknya kecil, tiba-tiba pas dalam gede gitu loh. Iya. Gitu. Itu dari satu tuh pertama, namanya Mas F. Mas itu tadi bentukannya orangnya apa ya Mas? Tidur Enggak, maksudnya aja. apa? Orang atau Orang tidur di sampingnya ada 2. Ya orang kalau misalkan ngintip gitu kan kayak ngeliat oh kiri ada orang, oh ya udah cabut gitu loh Mas. Iya. Nah kayak gitu tuh. Itu Mas F tuh, itu posisinya di lantai 2, kamar 2 paling pojok dari lorong. Ini gue ceritain satu persatu nih, karena di kosan ini ternyata yang diganggu hampir satu kosan dan satu orang punya cerita yang masing-masing nih. Oke, sebelum jauh kosannya daerah apa sih Mas? Di Malang, di daerah Joyo-Joyo dah. Kalau orang Malang pasti tahu. Pasti tahu Joyo-Joyo. Terus gue mulai dari pojok nih. Tadi kan ini adalah cerita awalan di mana horor di kosan gue muncul tuh gara-gara gangguan pertama Mas F ini. Terus kemudian gue urutin cerita dari per kamar aja ya biar gampang nih. Anjir, ada lagi per kamar. Per kamar Pak. Dibilang hampir semua Pak. Dari yang ujung sampingnya dia Mas F tuh paling ujung di lorong lantai 2 tuh namanya Mas W. Dia orang Padang. Dia itu dia emang model dasarnya orangnya datar banget tuh. Tapi yang diganggu bukan dia, tapi orang yang nginep di tempatnya dia. Jadi suatu ketika ini gue tahu cerita ini ketika semua tuh ngumpul di dalam pantry yang tadi gue cerita ya. Pada cerita tuh satu-satu. Oke. Satu-satu. Terus habis itu dia cerita, "Oh iya Mas, aku temanku kemarin tidur di tempatku Mas. Nginep kan. Habis nginep pas dia tidur itu besok-besok dia nggak mau nginep lagi. Pas tanya kenapa, katanya malam-malam dia tidur. Terus pas dia di tengah-tengah tidur ketindihan Mas. Nah kalau misalkan kalau orang ketindihan kan nggak bisa melek dan nggak bisa bergerak, hanya kita sadar dan nggak bisa bergerak. Enak banget tuh. Enak banget. Iya. Tapi ini posisinya beda. Gimana tuh? Dia ketindihan tapi melek Mas. Dan pas dia melek itu ternyata ada Mbak Kunti yang lagi tiduran di dadanya. Aduh. Kepalanya tuh bener-bener nempel di dadanya. Sambil lu bayangin Mas, face to face Mas. Gue diceritain itu langsung merinding. Merinding disco satu pantry tuh. Wah ini gue merinding nih sekarang. Nah sampai dia tuh satu tuh Mas cerita tuh. Tuh gue udah serem. Dia tambah cerita lagi. Selang berapa hari kemudian temanku beda orang nginep Mas. Sama pas nginep bedanya dia gak ketindihan. Dia bangunin aku tidur. Wil, bangun. Kenapa itu ada kunti. Aku bangun, dia bilang di atas lemari. Pas aku lihat emang gak ada apa-apa. Jadi yang bisa ngeliat cuma dia doang. Padahal dia notabene bukan orang yang bisa ngeliat. Wah di situ anak-anak mulai tuh. Wih gila. Ini ada cerita dari Wildan dari Mas W. Kebocor. Bocor dah tuh. Gimana sih? Mas W tuh yang notabene dia orangnya kalem banget Mas. Iya. Kalem banget yang nggak ada begitu-begitu dah. Itu si Mbak Kunti itu duduk berarti di atas lemari ya? Iya duduk. Anjir. Kalau lemarinya tuh bukan lemari yang tinggi sampai apa sih namanya? Iya tahu lemari anak kosan begini. Lemari anak kosan Iya, kan. bener. Sedada. Oke, terus lanjut nih di lantai 2 nih. Di lantai 2 di sampingnya Mas F tadi. Tuh ada anak Balikpapan. Dia cerita juga. Pas dia cerita katanya pengalamannya dia kan gamer nih, selalu begadang tengah malam. Dia lagi main game nyebat tuh apa sih? Rokok. Ngerokok, pas abis ngerokok kelar ngegame kan ada jedanya nyebat. Dia baru banget nyebat, ditaruh lah itu rokok di atas asbak. Pas dia lihat itu rokok disedotnya cepet banget Mas. Bener-bener dia ngelihat begini nih. Nah itu lari Mas sedotannya. Iya barnya jalan. Sampai bener-bener segini terus jatuh. Weh dia langsung nggak jadi main game lanjut, ditutup pintunya. Wah itu tuh di situ tuh
Terus sampingnya lagi nih kebetulan gua Mas. Ini Sampingnya Mas A tadi tuh Yang yang Balikpapan. Yang Balikpapan. Itu gua dan gua nggak tahu kenapa segala macem. Gua nggak digodain Mas. cuma lo doang nih. Nggak, ada 2 yang nggak digodain. Oke. Gue nggak digodain sama sekali dan gue nggak ngerasain. Tapi gue ngerasain ketakutan ketika anak-anak cerita. Oke. Ya kan. Terus abis itu sampingnya lagi nih. Ini ceritanya Mas A sama di bawah juga Mas A nih. Nama-namanya sama A nih. Yang itu orang Surabaya, yang itu orang Lombok. Ini ceritanya sama nih. Jadi gue rapel aja ya. Jadi dia itu di lantai 2 Mas A, kamarnya di samping tangga. Oke. Nah di bawahnya juga Mas A kamarnya juga samping tangga. Otomatis dong kan bener-bener atas bawah Atas bawah. persis. Nah ini mungkin dari beberapa kalian pendengar nggak percaya mungkin yang bagian ini. Tapi karena gua ngalamin sendiri dan gua diceritain, ini bener-bener real. Ternyata gini ceritanya nih. Jadi suatu siang dan sore gue ingat. Mas A atas tuh, yang atas lantai 2. Dia ditelepon sama nomor Malang 0341. Pas diangkat suaranya gamelan Mas. Dimatiin sama dia. Dia itu posisi lagi tidur. Jadi dia cuek. Dia pokoknya ditelepon sampai 3 kali Mas. Pas ketiga dia sadar. Lah kok suaranya gamelan terus? Dimatiin. Terus abis itu Mas bawah tuh posisinya maghrib. Ini balik lagi ya, semua cerita ini diceritakan ketika semua lagi ada di pantry. Jadi pas Mas A ngomong cerita gini, Mas A yang di bawah tuh yang dari Lombok, dia langsung nyaut, lah kamu juga kayak gitu, dia bilang. Ternyata di bawah sama.